Halo, what's up? Balik lagi di channel YouTube gua. Di podcast ketiga ini di tema cinta, chill and talk, gua masih sama Pasha. Di episode 3 ini kita kan janji nih mau ngomongin FWB. Cuman setelah kita pikir-pikir karena takutnya banyak yang tersinggung gitu kan. Takutnya juga takutnya banyak pihak yang tersinggung. Bahasanya sensitif. Jadi kita skip aja dulu lah. Mungkin di next konten ketika gue lagi error, nanti gue bisa bahas FWB lah. Dan sekarang kita mau ganti tema, bahas tentang virtual relationship. Pacaran virtual. Itu gimana sih? Nggak tahu gue, maksud gue tuh gini. Pacaran virtual, berarti lu nggak pernah ketemu orangnya kan? Tapi pandemi ini banyak loh orang yang pacaran virtual. Banyak banget. Yang gue nggak habis pikirin lagi nih, kok bisa orang pacaran tapi kagak tahu wujud orangnya itu kayak apa gitu? Lu pernah gak sih? Gua pernah. Lu kenapa bisa jadi pacaran virtual? Lu kenal dari mana? Dulu gue nemu di dating apps. Nggak usah sebutin merek lah. Iya, nggak usah. Contoh Tinder gitu kan. Gak usah sebutin merek, ya Allah. Terus ketemu aja. Match. Di dating apps-nya gue match. Chat nyaman. Akhirnya gue follow-followan IG. Abis itu ternyata biasalah cowok gitu kan, nyaman dikit tembak gitu kan, tembak. Dianya mau dulu sama cici-cici sih, Okay. Dulu belum sempat ketemu sih, udah putus cuma seminggu lah putusnya. Nggak putus sih, tiba-tiba gua ini aja kayak gua unmatch. Iya, karena dulu gue cuma penasaran doang. Dulu sih tapi kan lu udah sempat follow IG, lu unfollow? Dia yang unfollow. Dia yang unfollow. Kayaknya sih ngeblok sih. Kasian sekali ya. Sampai diblok, berarti Anda melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Ya kan dulu saya pernah melakukan hal yang tidak baik. Dulu. Terus ada lagi nggak selain itu? Sampai berbulan-bulan gitu? Enggak, sampai berbulan-bulan. Tapi gue pernah loh. Pernah ya? Pernah gue. Bulan-bulan? Gue sampai berapa ya? 3 bulan, 4 bulan. 6 bulan. Kayaknya. Jadi lu nggak ketemu tuh sama cowok lu tuh sama 6 bulan. Nggak tahu wujudnya. Gue cuman V-call doang sih. Tahu kan maksud gue teh kan banyak sekarang kan yang misalnya V-call filternya ganteng. Filter di WA perasaan. Sebut aplikasi nih. Aplikasi ya udahlah. Mungkin WhatsApp mau mengendorse nggak apa-apa. Di WhatsApp kan nggak ada filter ya. Beda kalau di yang sebelah. Online. Ya di Line kan nggak. Kalau di Line kan ada filter ya. Tapi kalau di WhatsApp tuh nggak ada. Betul. Dan orang itu tuh kenal. Lucunya gini, gue pernah main dating apps gitu. Sebut merek aja gitu. Enggak usah. Di Tinder aja gitu. Gue lupa. Gue soalnya waktu itu nggak cuma main Tinder. Ya udah, banyak aja. Ada beberapa. Terus gue nge-match sama orang ini. Tukeran IG, tukeran nomor WA gitu kan. Terus lanjut, tapi gak lama lanjut di chatnya tuh, tiba-tiba nih dia tuh bilang, si orang ini yang nge-match bilang sama temennya, gue punya kenalan nih, gue tuh dikasih ke temen. Jadi lu kayak barang ya? Iya, gue kayak barang, paket gitu kan. Iya, serius. Soalnya dia ngejelasinnya kayak gitu, dapat nomor aku tuh dari situ. Terus menarik. Ya, terus nggak lama kita chatting gitu. Terus kayak gue penasaran kan. Kita pick-call yuk. Kan biasanya kayak kamu pap dong gitu kan. Kamu pick-call dong. Pap biasa lagi. Pap aja. Nggak yang lain. Netizen jangan traveling otaknya. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus kayak teleponan rutin banget. Dan karena gue juga lagi kesepian kali ya. Wanita kesepian dulu wanita kesepian. Dan gue kayak nyaman aja gitu sama orang itu. Jadi virtual relationship emang yang gue baca sih ya, kebanyakan emang berlandasannya itu karena kenyamanan sama kesepian sih. Apalagi lagi pandemi, Cak. Lagi pandemi pasti banyak banget deh. Gila anjir. Orang nggak boleh keluar kan? Nggak boleh keluar. PSBB kan terbatas sana sini gitu kan. Yang awalnya bisa nongkrong di mana-mana, ngedeketin cewek lewat nongkrongan kan. Minimal lu kuliah cari pasangan aja. Sekarang virtual. Sekarang virtual, jadi mainnya wajar dating apps.
karena kesepian juga, ada orang yang pengen ngobrol, Iya. terus ada beberapa orang yang suka deep talk gitu Deep contohnya. Jadi ya orang-orang mungkin referensinya ke dating apps, jatuh-jatuhnya virtual. Cuman asik nggak sih kalau misalnya kita virtual relationship? Kata gue nggak asik, kata gue. Kalau aku sih awal-awalnya Asik ya, asik, karena nyaman aja gitu ya. nyaman gitu, kayak nggak, sekarang gue sibuk juga sih waktu itu. Jadi gue merasa ketemu itu bukan sebuah keharusan. Adalah sibuk kuliah, nggak sibuk kurang ajar. Nggak ada sibuk kuliah, bener-bener lagi disibukkan banget sama perkuliahan. Ya skripsi lah ya. Enggak, belum, sebelum itu. Udah lama banget berarti ya? Udah lama banget. Udah kayaknya awal-awal nggak semester 3 atau semester 4 gitu ya. Terus masih polos dulu. Masih polos. Masih baik maksudnya. Ya kan sekarang juga baik. Enggak maksudnya masih belum dewasa. Iya, masih belum tahu sebenarnya. Betul. Terus ketika gue main, tapi gue pernah juga, gue sering deh kayak virtual pacaran virtual tuh 2 kali gue. 2 kali dulu SMA pernah sekali, sama kuliah. Kalau SMA gue masih ingat putusnya karena jadi kenalan di Facebook gitu. Zaman Facebook. Bener-bener, terus itu random gitu kenalan. Terus putusnya karena si cowoknya tuh pendidikan apa ya waktu itu, angkatan laut apa angkatan udara gitu. Gue pokoknya militer aja. Yang lu ditinggal 7 bulan. Terus gue kayak males gue, ngapain, udah nggak pernah ketemu, ngerti gak sih, cuman video call doang. Terus kayak tiba-tiba dia harus meninggalkan gitu, nggak jelas, belum ketemu, belum apa gitu. Soalnya kan aku juga sempet sih sebenarnya dia ketemu, cuman karena lagi SMA takut diculik, takut apa. Terus dia kan umurnya di atas aku. Beda berapa tahun tuh? Beda 2 tahun deh kayaknya. Jadi masih wajar lah. Aku agak takut. Terus yang kayak ya udahlah, gue lebih baik udahan aja gitu kan, daripada gue diapa-apain, maksudnya daripada sakit hati jadi beban, jadi apa, takut sakit hati. Jadi gue mengudahkan. Terus kalau yang sama yang kemarin, masalahnya kalau yang sama yang kemarin tuh dia tuh diajak ketemu tuh susah. Kenapa susah? I don't know. Gue sih kalau misalnya punya cewek ketemuan, ayo. Tapi gue tuh udah pernah janjian di suatu tempat. Beneran gue sampai nunggu, Kak. Berapa jam tuh? Lama? Dan orang yang bilang, aduh maaf aku ketiduran. Kurang ajar gak sih? Sangat bajingan ya? Bajingan, dan gue langsung putusin. Karena gue mikir kayak, dia awalnya susah banget ya ketemu, karena dia bilangnya sibuk kerja. Iya. Karena dia udah kerja. Terus dia awalnya sibuk ketemu, sibuk ini, sibuk itu gitu. Terus gue yang, ya udahlah, gue juga gak banyak waktu gitu kan. Terus tiba-tiba suatu hari, dia ngeyain ketemu. Terus dia nggak datang. Oke. Curiga kan? Ya kan? Kalau nggak niatnya main-main sama lu, takutnya dia palsu gitu. Tapi ya gue juga ngerasanya kayak gitu lah. Kebayang nggak sih misalnya lu selama itu sama stranger tuh palsu gitu? Iya. Dan gue tuh ngerasa kayak, ini orang kayaknya brengsek deh gitu loh. Kalau nggak brengsek palsu gitu. Jadi ya udah, gue meninggalkan aja. Dan gue merasa bodoh sih. Nggak bodoh sih, dulu kurang pinter. Dan kayak gue merasa kayak, asal nyaman aja, ternyata nggak cukup. Bener, jadi dalam suatu hubungan tuh nyaman doang nggak cukup. Makanya tadi kita di episode 1 bahas. Berarti pacaran virtual ini menguntungkan nggak sih? Kalau di pandemi kayak gini nih, soalnya kan banyak orang yang pasti. Kata gue ya, kalau misalnya lu jomblo, nggak ada pasangan, kalau niatnya cuman sekedar isi waktu luang, isi lu kesepian, fine aja sih. Fine aja. Gak ada masalah. Kata gua. Tapi kalau misalnya, karena kan nggak sedikit kan dari virtual relationship, lu jadi beneran pacarannya kan. Jadi misalnya ketemuan gitu kan, terus tahu-tahu jodoh aja gitu kan, singkatnya. Nggak sedikit kan yang kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan. Banyak juga orang yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya lu emang pada awalnya pengen niat cari pasangannya bener sejak awal nih, nggak cuma main-main doang, jangan. Berarti jangan ketemu dari dating apps. Gue pernah main dating apps. 10.000 yang match.
Nggak ada gue nemu satu pun Sombong jodoh. sekali, guys. Maksud gue teh ya gue main dating apps, nggak nemu jodoh gue di sana. Berarti gini dong, kan kalau misalnya pacaran virtual tuh berarti nggak pernah tahu dulu kan Nggak pernah tahu dulu. seperti apa. Nggak Berarti pernah tahu random dulu. aja ya, Random. tiba-tiba tahu di sosial media. Tahu di sosial Apapun, media. mau di dating apps, Mau mau dating di apps, Instagram, Instagram, TikTok, apapun TikTok, itu. itu. Nah, kalau misalnya Nggak, tapi gue nemu jodoh di Instagram. Instagram nggak pernah ketemu. Ya, yang sekarang juga ketemu kan. Cewek yang sekarang kan awalnya dari Instagram. Online dulu berarti ya. Online dulu. Oke. Lu juga pasti PDKT-nya dari Instagram dulu. PDKT enggak, gue ketemu gue. Enggak, masih gue teh. Sama yang mana dulu beda-beda kan? Enggak, masih gue teh. Lu kan masih lah dari salah satu cowok lu ada yang dari awalnya dari sosmed gitu. Ya ada, Kalau- banyak. iya, Gue kalau- pernah ada yang dari dating apps jadi pacaran. Iya, jadi masih gue teh tidak selamanya tidak baik. Tidak sama yang tidak baik. Kan pengalaman orang beda-beda. Tapi jangan mengharapkan, apalagi kalau virtual, jangan Iya. mengharapkan lebih. Apalagi kalau misalnya orangnya udah banyak alasan, diajak Iya, ketemu susah, benar. terus nggak pernah video, nggak pernah foto. Karena gue pernah tahu ada kasus di TikTok nih, ternyata itu tuh cewek dong. Gue pernah dapat ini gue inget, gue punya temen nih. Mm-mm. Dia virtual relationship. Mm-mm. Dia kirim foto pap tuh, dia tuh nggak pernah mau video callan. Mm-mm. Ngirim pap tuh cowok-cowok ganteng tapi sama gitu, Cak. Mm-mm. Pas udah disamperin ke alamat rumahnya kan dia lagi ada di suatu tempat, nggak tahu gimana, pokoknya dia tuh Disamperin kayak aja. senlok aja, samperin cewek coy, Terus? lesbi ternyata ceweknya tuh. Jadi dia tuh tau buci nggak? Lesbi yang kayak cowok-cowoknya. Oh. Jadi dia nipu teman gua yang ya lumayan cantik lah teman gua. Jadi kayak buat jadi sekadar teman chat dia doang. Terus pas ketemu, ya dia ketemu sama buci. Terus teman gua kaget dong. Iya. Terus dari di sana dia tiba-tiba malam-malam kan curhat ke teman gue yang teman tongkrongan gue yang lagi di sebelah gue kan. Terus karena emang kita satu circle, gue kepo lah. Mm-mm. Gue kepo banget anjir. Terus pas gue lihat anjir, adalah yang kayak gini kata gue tuh. Jadi resikonya tinggi sih kalau misalnya lu Resikonya tinggi. virtual Virtual relationship tuh tuh. tinggi sih. Jadi harus bisa memastikan nih kenalan dulu, teleponan dulu, Teleponan dulu. pap dulu. Pap Terus- aja ya, pap aja iya, ya, pap aja. Terus pikol. Pikol. Kalau misalnya enggak, nggak mau pikol, tanya-tanya ini loh, harus bertanya-tanya. bertanya-tanya. Karena Cok. banyak yang kejadian ketipu juga kan. Ketipu ujungnya. benar. Kayak gini lah anjir. Gue pernah gitu kan dapat DM dari cowok Mm-mm. homo, Serius? serius. Tapi dia pakai fake akun. Oke. Dia pakai fake akun. Sekali lagi gue fine ya sama LGBT. Cuman gue tidak mensupport. Mhm. Gue fine. Nah pas chat dia kayak ngutarain isi hati gitu kan. Mhm. Terus dia ngomong kalau dia tuh udah follow-followan gue lama. Oh ya? Sementara gue tuh kalau nge-follow orang pasti yang strike. Oke. Artinya tidak ada yang menjamin dalam sebuah virtual itu tuh karakter dia yang benar. Iya, berarti virtual itu imajinasi kita sendiri nggak sih? Imajinasi kita sendiri. Contoh nih, lu misalnya punya pacar virtual, mikir kayak cowok gua kayak Lee Min Ho. Pas datang, ya kita nggak perlu sebut orang. Iya. Ekspektasi tidak sesuai dengan harapan. Nah, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Iya. Jadi pas datang mungkin tidak sesuai ke Tidak orang sesuai. ada Lee Min Ho gitu kan. Lee Min Ho-nya mungkin KW KW 90. kurang ajar sih. Tapi emang iya sih, kadang kayak kita tuh dari pengalaman aku sih, virtual pacaran virtual tuh kayak mengimajinasikan bahwa cowok aku tuh Gini gitu loh. super, ngerti gak sih? Bukan super sih, kayak imajinasi tuh tinggi Perfect gak sih? banget. Iya. Kayak perfect banget, soalnya biasanya kalau virtual tuh gampang banget ditelepon. Betul. Di chat sih agak susah sih waktu itu. Di chat ada yang gampang, ada yang enggak. Ada yang mau. Cuman resikonya susah ketemu doang. Iya. Apalagi pandemi kayak gini kan PSBB ya. Susah banget banget. ketemu. Pasti ada beberapa orang yang alasannya, aduh PSBB ini nggak bisa ketemu, nggak bisa Iya. ini. Enggak PSBB aja susah. Hmm, Apalagi PSBB. Tambah lagi sekarang lagi pandemi lagi. betul. Udah lu jangan ngeharapin lu ketemuan kalau misalnya lu virtual relationship. Susah. Susah. Karena ujung-ujungnya kecuali nih kalau misalnya kayak udah deket 3 bulan, terus ada yang sampai niat kan, misalnya Ada. cowoknya di Bali, ceweknya di Bandung, ada yang sampai datang ke Bandung buat nemuin ceweknya, tapi kan Iya.
ada juga kasus kayak yang cewek gue kan niat gitu iya. nemuin gue di Cimahi, jadi dia yang nemuin gue bukan gue yang nemuin dia. Berarti ceweknya baik banget dong. Baik, Bahagia Pak. dong punya cewek Bahagia baik. gue. Berarti itu pacaran virtual, bukan pacaran virtual dong kalau itu. Gue kan dulu PDKT nggak pacaran. Iya, maksudnya itu mah kan wajar. Iya nggak sih? Normal Kan. Tapi ini mah yang kalau misalnya dijalani dari PDKT-nya virtual, dari pacarannya pun virtual. Itu Iya. gimana? Nanti nikah juga virtual. Nikah juga virtual itu gimana? Mohon maaf, hamil online nanti. Punya anak virtual. Punya anak virtual. Animasi nanti. Gue kadang gue suka aneh sih, maksud gue kok ada ya pacaran virtual, maksud gue sama. Tapi gue jujur gue juga pernah membayangkan bahwa virtual itu akan berakhir bahagia gitu. Karena kan ada tuh kasus yang kayak didatengin lah sama cowoknya dari manapun gitu kan. Terus tiba-tiba ini orangnya nggak jauh, cuman Cimahi Bandung, kan nggak LDR ya. Tapi susah banget ditemuin. Tapi beda kota. Beda kota tapi Cimahi kan Bandung coret. 10 menit. 10 menit. Astaga, gue samperin lu, kalau lu nggak mau nyamperin gue yang nyamperin. Oh, lu sebinal itu ya? Bukan binal, tapi kayak gue seberani itu gitu. Kalau gue udah suka sama orang, gue lanjutin mau apapun. Tapi kalau misalnya lu ngecewain gue berhenti gitu. Oke. Sama sih, gue juga kayak gitulah. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya emang virtual feelings kayak gitu tuh, aduh, cowok tuh bisa baper nggak sih sebenarnya? Dari gue nih sebagai cowok, kalau ngomongin persepsi cowok sih kan banyak orang kan, banyak cowok banget. Kalau gue sendiri sih, gue lebih ke penasaran aja sih kalau virtual relationship tuh. Kayak misalnya, oke lah di fotonya cantik misalnya, oh gue dapetin ya. Tapi kadang pas dia udah mau hubungan sama gue nih, kayak gue tuh bosen sih. Kok bosan? Tapi kalau misalnya dia nemuin lu kayak gimana? Gue pernah kayak virtual relationship. Awalnya virtual sama relationship, tapi sama yang lebih tua sih sebenarnya. Sama yang lebih tua. Tiba-tiba dia datang ke kosan gue kan, kaget gue kan. Kan gue nanya alamat gue gitu kan, terus gue kasih aja gitu kan. Orang dulu juga emang statusnya cewek gue kan. Terus abis itu datang aja ke kosan gue kaget. Beneran nyamperin gitu gue teh. Emang gitu ya, cewek sekarang tuh emang gitu ya, agresif gitu ya. Kayaknya bukan agresif sih, lebih kayak pengen tahu nih ini iya apa enggak gitu. Jadi cewek sekarang tuh lebih berani sih. Lebih berani ya? Emansipasi. Habis terang terbitlah. Habis gelap terbitlah terang. Oh ya, kembali ya. Habis gelap makin gelap. Nggak gitu konsepnya. Tapi kalau misalnya ngomongin virtual gitu, nggak tahu sih. Gue pernah ada di fase yang kayak. Ya kan gue belum beres ceritanya. Oh oke, lanjutin. Jadi datang aja ke kosan gue kan. So far sih pas gue datang gue senang sebenarnya. Maksud gue teh, ya gue cowok nggak harus nyamperin tapi datang kan. Maksud gue teh, gue menghargai effort virtual gue. Gue baik sama dia. Seneng lah, satu hari itu seneng banget gue jalan, kayak misalnya ngobrol-ngobrol senang gitu kan. Tapi sesudah dari sana, kayak nggak ada feel lagi gitu. Why? Abis penasaran. Bukan abis penasaran sih, kayak nggak ada itu aja sih, nggak ada apa feel. Jadi akhirnya karena emang nggak ada feel, ya udah sih, apalagi yang mau dipertahankan coba. Akhirnya gue pamit aja sih, kayak maaf ya gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa. Gue pamitnya nggak kayak gitu sih, maaf ya. Kayak misalnya gue kan kita awalnya di virtual, kita kan tidak bisa bohong sama namanya kenyamanan, kata gue tuh. Terus dia juga ngomong iya sih sebenarnya aku juga takutnya kamu nggak nyaman sama aku, katanya. Terus juga kalau misalnya kita paksain takutnya nanti juga aku ngerasain yang sama, jatuhnya aku nggak berani bilang, kamu nggak berani bilang. Secara kan usia kita dulu beda jauh. Oke, paham. Iya, oke. Jadi ya udah akhirnya kita mengakhirinya dengan sendiri-sendirinya, dengan kesadaran yang baik. Dan dari sana gue menyimpulkan bahwa kalau mau cari pasangan, kalau mau cari pacar gitu, atau calon istri atau whatever lah gitu ya, punya pasangan yang dalam tanda konteks bener, tidak menyarankan dari dating apps, tidak menyarankan untuk virtual. Jangan berharap ataupun cewek-cewek yang main dating apps. Asli, lu nggak akan dapat pasangan yang langgeng, lu nggak akan dapat pasangan yang bener, lu nggak akan dapat pasangan yang real. Karena gini gak sih, kalau misalnya dari dating apps, kita kan nge-match sama banyak orang. Terus kalau misalnya kita aja lah dari kita sendiri aja kayak
gak cuma sama satu, apalagi Betul. dia gitu. Apalagi dia. You're not the only one. Jadi Iya. kayak gak usah berharap dia akan memberikan hal yang terbaik, mau secakep apapun dia. Iya, betul. Tapi gak boleh berharap sampai sejauh itu. Karena kita itu tidak satu-satunya. Tapi emang gak menutup kemungkinan ada orang yang serius juga kan dari situ. Kita tuh cuman salah satu. Kita salah satu, dan orang yang serius itu juga gak banyak. Apalagi dating apps sekarang kan konotasinya negatif. Dipakainya sama fuckboy. Dipakainya sama beberapa cowok yang fuckboy. Ada kan mungkin yang gak fuckboy juga. Ada, tapi kan gue juga good boy. Iya, good boy juga kan main dating apps karena kesepian kan. Nggak kesepian sih. Anjing, cowok kesepian jijik. Cowok kesepian. Ya kali aja sad boy dulu. Dulu sih pernah jadi sad boy, main dating apps. Jadi kan biar enggak biar gak sad gitu kan, biar ada pengalihan, nyari referensi yang lain. Betul. Cari cerita orang tuh kan seru ya, ngedengerin cerita orang. Seru gitu. banget. Jadi main dating apps biar gak gabut. Betul. Kan tujuannya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya sampai baper tuh dan belum ketemu, sampai baper, wah, jangan sih kata gue. Bisa aja dia tuh udah punya tunangan, bisa aja gak sih? Udah menikah malah. Enggak, ini gue pernah gitu. Serius? Jadi gue match sama cewek. Ceweknya cantik. Itu dulu lah, pas tahun 2019 itu gue 2016 kalau nggak salah. Oke. 2016 ya. Gue 2016 ya. Lu maba ya, 2016. Match sama cewek nih. Cantik ya. Terus akhirnya kita tukeran WhatsApp. Gue cecetan lah. Orang gak suka gitu kan kalau lihat foto dia kan. Ternyata si bangsa tunangan orang. Wow. Terus gimana lu? Tunangannya tuh pelaut. Yang ngerti lah lo bahasanya pelaut kan. Jadi gini. Jauh kali ya. Iya, jadi kan cetan tuh. Gue tahu dia tunangan orang tuh pas gue ngajak hangout bareng. Dia nggak pernah mau hangout. Oh, oke. Terus ada satu waktu pas gue penasaran banget kan, ya biasalah cowok speak gitu kan, sampai dia mau hangout, ada nada dering, gue kepo dong, ngomong single, kok notifnya ada lope. Wow. Makanya itulah pentingnya di pasangan lu ada tanda lope. Tapi gue nggak pernah sih, gue pacaran nggak pernah pakai tanda lope. Kalau gue belajar dari sana, jadi makanya juga ada lope sih. Oh gitu. Biar kalau misalnya ketahuan. Gue nggak pernah. Kan beda. Ya beda. Oh, saya berbeda sepertinya. Jadi nanti kalau gue punya pacar, gue pakai tanda lope. Tergantung juga sih. Tapi gue jijik sendiri. Kalau gue nggak sih. Karena gue belajar dari pengalaman. Lihat sendiri pas gue teh, men. Ada notif. Untungnya HP-nya nggak di kunci. Ya sudah, namanya juga gue penasaran. Enggak, gue swipe up aja, swipe up. Oh, tunangannya. Kurang ajar. Terus dari sana gue kayak gini, tutup aja. Dia balik nih. Abis apa ya dia tuh ya? Lupa gue. Nggak tahu dari toilet, nggak tahu dari mana. Pokoknya balik aja. Terus gue bilang kayak gini. Tuh, ada chat dari tunangan lu. Terus kata dia, aku bisa jelasin. Enggak ngomong kayak gitu. Terus gimana? Dia diem. Aku tuh udah gak nyaman sama dia gitu doang. Cewek tuh kayak gitu sih. Cewek kayak gitu ya? Kayak gitu ya? Cewek kayak gitu. Kayak, aku tuh udah gak nyaman sama dia. Ya lu kalau gak nyaman kenapa gak putusin? Even mau cewek mau cowok ya, kalau selingkuh itu gak dibenerin. Even lu sudah membuka hati buat orang lain aja, itu udah selingkuh loh. Selingkuh. Selingkuh tuh nggak harus pegangan tangan, nggak harus chatting, nggak harus bisa jalan bareng kan, nggak harus ciuman, apalagi cekin bareng kan, bangsat kan ya. Selingkuh tuh ketika lu membuka hati, lu udah punya pasangan, membuka hati untuk orang lain, ya juga sebenarnya udah selingkuh sih, kata gue. Jadi kalau misalnya mau sejelek apapun pasangan dan lu nggak kuat, mending putus aja daripada harus kayak nggak selesai sama ini, bikin lagi cerita yang baru. Itu pusing ke kepala. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, mendingan mengakhiri. Karena kadang selingkuh tuh nyari pelarian kan jatuhnya. Dan mau sampai kapanpun tuh nggak akan puas. Jadi gitu. Kita bisa ngomong kayak gini karena kita jam terbang tinggi sih. Dan rata-rata dari cowok virtual tuh kayak gitu. Emang kayak gitu. Dari dating apps gue banyak banget dari dating apps. Banyak ya? Gila, wah parah banget. Tapi nggak ada yang berhasil kan? Nggak ada yang berhasil, meskipun ada satu yang baik bang. Tapi akhirnya berujung tidak baik. Tidak baik. Jadi kesimpulan podcast ini adalah virtual relationship itu Nggak tahu sih sebenarnya. Karena kan ada orang yang mungkin berhasil dari virtual ya. Dan itu tuh mungkin
gue nggak bisa mempresentasikan sih, tapi kayaknya So far. Satu dari semua. Satu dari persekian. Dari persekian, 2 lah. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu mau berharap dari virtual relationship, dari yang dihasilkan dari dating apps, sebenarnya atau sosmed lainnya sebenarnya fine aja. Oke aja. Cuman jangan terlalu berharap. Karena gini, ingat, ketika dia match sama lu, dia juga match sama orang lain. Ketika dia chat sama lu, dia juga chat sama match yang lain. Dan justru kita tuh kadang cowok tuh kayak gini, aku kan gak ngapa-ngapain kamu, kok kamu baper sama aku. Itu tuh bener. Karena kita tuh jatuh ke harapan kita sendiri. Iya, bener. Dan itu tuh sakit. Dan kayak kalau orang nih udah jatuh ke harapan sendiri tuh, itu lukanya lebih dalam. Jadi intinya adalah jangan pernah berimajinasi dengan kehaluan. Tapi kalau misalnya ada orang yang berhasil ya dari virtual relationship, ya semoga langgeng, Anda semoga hebat. Selalu bahagia, bener-bener yang kayak punya kehidupan yang sangat diimpikan. banget. Pokoknya sekali lagi kita sini tidak menjudge ya, tidak menjudge tentang virtual relationship. Ini kayak apa ya? Kayak pengalaman aja sih, sharing pengalaman dari virtual relationship gitu. Iya. Jadi so far virtual relationship tidak buruk. Tidak buruk sih. Tapi kita Hati-hati tidak aja. boleh terlalu. Karena orang sosmed juga bisa Percaya. jadi jahat. Betul. Bisa jadi jahat dan kita tuh nggak tahu Nggak orang tahu tuh kan. di sosmed sama di realitanya kayak Kadang apa. beda. Bener-bener yang beda. Dan itu tuh harus banget jadi harus banget jadi pertimbangan seseorang kalau udah mau main sama orang ini. Misalnya kayak udah mau ketemu nih, udah dia mau sesuai dengan pick atau enggak, lu jangan kecewa. Betul. Pasti kecewa tuh pasti ada sih sebenarnya, tapi jangan bikin hal itu tuh sebagai suatu hal yang menyedihkan banget. Jangan. Jadi kalau misalnya udah nggak sesuai, ya udah tinggalin aja. Oke, terima kasih buat Kakak Pasha untuk nasihatnya ke kita semua. Semoga nasihat dari Kakak Pasha ini bisa menjadi sebuah motivasi, Kakak dong. jadi sebuah gambaran buat kita untuk semoga jadi korban dari kejahatan orang-orang virtual ya. Iya. Dan selamat bertemu lagi Kak Pasha di segmen selanjutnya. Iya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Jangan lupa follow Instagram aku, Instagram Pasha juga jangan lupa di follow. Jangan lupa subscribe channel ini ya kalau kalian suka ya. Dan like. Nah, kalau kalian kalau bisa jangan yang menghujat. Positif aja. Positive vibes aja sih. Tapi kalau misalnya ada perkataan yang mungkin kurang mengenakan, wajar sih ya. Tapi disampaikan aja dengan kata-kata yang baik. Oke. Karena kata-kata yang nyakitin itu berdampaknya negatif sekali. Betul. Kalau misalnya nggak suka, tetap subscribe ya. Terima kasih. Bye.